Fajar belum sempurna menyingsing. Langit di atas kampung Tegalwaru masih berwarna kelabu. Kabut pekat menyelimuti gang-gang kecil yang sempit dan berliku, seperti menyembunyikan rahasia yang tak ingin terungkap. Di antara tirai kabut yang tebal itu, sebuah gerobak tua melaju pelan. Roda kayunya berderit lirih, menyeret tanah basah sisa hujan malam. Di balik gerobak itu, tubuh rentas seorang lelaki berjalan lambat, menggenggam gagang kayu dengan kedua tangan kurusnya. Kakek Samin. Begitu orang-orang mengenalnya. Usianya sudah di atas 70. Rambutnya seputih kapas, kulitnya keriput seperti daun kering yang diterpa angin. Namun setiap hari, tanpa absen, ia mendorong gerobaknya dari rumah mungilnya di ujung kampung menuju pasar kecil yang hanya buka dari pagi hingga menjelang siang. Gerobaknya penuh dengan hasil kebun, sayur bayam, kangkung, kacang panjang, tomat, dan terkadang singkong atau pisang dari pohon tetangganya. Namun pagi ini terasa berbeda. Terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara sapu lidi menyapu halaman. Tidak ada teriakan ibu-ibu memanggil anaknya untuk salat subuh. Kakek Samin berhenti sejenak di depan rumah tetangganya, Bu Lastri. Biasanya, di jam seperti ini, Bu Lastri sudah menyapu halaman sambil menyapa ramah. Pagi Bulas, sapanya pelan. Tapi suara itu tenggelam dalam kabut. Tak ada balasan. Hanya suara daun pisang bergoyang pelan tertiup angin. Kakek Samin mendekat ke pagar. Rumah itu sepi, jendela tertutup rapat, dan pintunya seperti tak pernah dibuka sejak lama. Ah, mungkin masih tidur, gumamnya. Ia kembali mendorong gerobaknya, roda berderit lirih seperti suara napasnya yang mulai berat. Ia tiba di gang tempat biasa ia menata dagangannya. Tapi tempat itu kosong. Tak ada penjual lain. Tak ada pembeli. Bahkan penjaga warung kopi yang biasa membuka warung paling pagi pun tidak terlihat batang hidungnya. Hatinya mulai tak enak. Kakek Samin menatap jam dinding yang ia gantung di sisi gerobaknya. Sudah lewat pukul 6. Biasanya, jam segini sudah banyak ibu-ibu datang beli sayur untuk masak. Ia mencoba memanggil, sayur, sayur segar. Suara itu meluncur, tapi tak disambut apapun. Hanya gema lirih yang dipantulkan oleh dinding beton dan pepohonan basah. Kabut mulai memudar sedikit, dan sinar matahari perlahan menusuk awan tipis. Lalu, dari kejauhan, seorang anak kecil tampak berdiri di balik jendela rumah kayu. Anak perempuan berusia sekitar 5 tahun, mengenakan daster biru. Nisa, sapa kakek Samin, tersenyum. Anak itu menatapnya beberapa detik. Matanya membesar, lalu dengan cepat, ia mundur dan menutup tirai jendela rapat-rapat. Kakek Samin mengerutkan dahi. Ia mengenali anak itu. Nisa adalah cucunya sendiri. Hatinya makin tak karuan. Ia tinggalkan gerobak di tempat biasa dan berjalan cepat ke arah rumahnya sendiri. Rumah kayu kecil dengan halaman sempit yang dipenuhi pot tanaman dan jemuran tua. Pintu rumah terbuka. Namun langkahnya terhenti begitu ia melangkah masuk. Tubuhnya membeku. Di ruang tamu, orang-orang berkumpul. Beberapa ibu menangis pelan, ada yang duduk bersimpu membaca Yasin, dan 1-2 laki-laki mengipas tubuh seseorang yang terbujur kaku di tengah ruangan, dibungkus kain putih. Tubuh itu, dirinya sendiri. Napasnya tercekat. Lututnya lemas. Ia mundur beberapa langkah, menabrak dinding. Matanya membelalak menatap tubuh yang terbujur di lantai rumahnya sendiri. Ada wajahnya di sana. Wajah tua dengan sorot mata yang sudah padam. Tangannya diletakkan rapi di atas perut, dan ada setangkai bunga melati di atas dadanya. Tidak, ini pasti mimpi, bisiknya. Ia mencoba menyentuh tubuh itu, namun tangannya menembus kain kafan. Ia panik. Ia berlari keluar, menabrak kerumunan, tapi tak seorang pun bereaksi. Ia berteriak sekeras-kerasnya, memanggil nama cucunya, Nisa, anak yang ia besarkan sejak bayi. Tapi suara itu lenyap di antara doa-doa yang bergema. Ia mundur, terpaku, lalu terduduk di tangga rumahnya. Langit masih kelabu. Kabut mulai naik ke atas bukit, meninggalkan perasaan yang lebih dingin dari embun. Kenapa tidak ada yang melihatku? Kenapa aku bisa melihat tubuhku sendiri? Kenapa semua orang menangisiku? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu membanjiri benaknya, seperti gelombang yang menghantam batu karang bertubi-tubi. Tapi tak ada jawaban. Di kejauhan, lonceng masjid berdentang pelan. Suara adzan subuh menyusup lembut ke udara pagi yang sendu. Kakek Samin berdiri lemas, menatap langit. Ada sesuatu yang salah.
Tapi ia belum siap menerima jawabannya. Dan saat itu juga, angin bertiup sedikit lebih kencang. Gerobak tuanya, yang tadi ia tinggalkan, bergerak pelan sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya menjauh dari tempat semula. Kakek Samin terpaku. Kabut datang lagi, kali ini lebih tebal. Dan di ujung gang yang mulai gelap, sesosok lelaki tua berdiri. Tak dikenalnya. Tapi lelaki itu mengangguk, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Cerita belum selesai. Dan malam itu, kampung Tegalwaru mulai menyimpan rahasia besar yang belum diungkap. Keesokan harinya, kakek Samin kembali ke pasar. Ia pikir, mungkin kemarin hanya mimpi buruk. Atau sekadar halusinasi karena kelelahan. Tapi sejak bangun dari tidur yang tidak terasa tidur, ia tidak merasakan lapar, haus, ataupun nyeri sendi yang biasanya selalu setia menemaninya saat bangun pagi. Ia tetap mendorong gerobaknya seperti biasa, menyusuri gang kampung yang masih basah oleh embun. Wajahnya suram, tapi langkahnya masih yakin. Ia berpikir semuanya akan kembali normal hari ini. Bahwa semua hanya perasaan. Namun sesampainya di pasar, semua semakin janggal. Pasar pagi itu ramai. Ibu-ibu berkumpul memilih sayur. Penjual ikan berseru menawarkan barang dagangannya. Penjual tahu tempe berteriak dengan suara serak yang khas. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah kakek Samin. Ia berdiri di tengah keramaian. Ia berteriak, sayur segar, bayam, kangkung. Tak ada jawaban. Tak ada mata yang melihat ke arahnya. Ia berjalan melewati dua ibu yang sedang memilih wortel. Kakinya menyentuh ember berisi air, tapi air itu tak bergeming. Ember tak bergeser. Bahkan basahnya pun tak terasa di kaki kakek Samin. Ia panik. Ia menggoyangkan lengan seorang bapak tua yang biasa duduk di pojokan pasar. Tapi lengannya hanya menembus tubuh pria itu. Seorang anak kecil berlari menabraknya. Tapi tubuh anak itu melewatinya seperti bayangan. Kakek Samin melangkah mundur. Matanya gemetar. Tangan tuanya bergetar hebat. Gerobaknya pun kini hanya berdiri diam di pojok pasar, tak lagi menarik perhatian siapapun. Ia berjalan cepat, meninggalkan pasar. Kakinya ringan. Terlalu ringan untuk seorang lelaki tua yang biasanya terseok-seok. Ia berjalan tanpa lelah. Tanpa nafas terengah. Tanpa detak jantung yang terasa. Saat ia melewati gang menuju masjid, ia mendapati papan pengumuman di dinding luar. Ia mendekat. Ada secari kertas putih besar dengan bingkai hitam. Matanya menyapu tulisan di atasnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah. Samin bin Harun, pada hari kemarin, setelah jatuh di ladang belakang rumah. Jenazah disyalatkan pagi ini di Masjid Al-Hoir. Wajahnya terpampang di sana. Senyum tipis dalam foto kecil hitam putih yang ia tahu betul diambil 3 tahun lalu saat pembagian zakat. Kakek Samin terduduk di bawah papan pengumuman itu. Dunia di sekelilingnya seakan bergerak tanpa dirinya. Ia seperti ditinggal oleh dunia yang pernah ia kenal. Ia memejamkan mata. Nafasnya tersengal. Tapi tak ada udara. Tak ada detak. Tak ada rasa. Hanya kekosongan yang perlahan merayap dalam dadanya. Saat ia membuka mata, langit mulai mendung. Awan abu-abu menggantung rendah di atas kampung. Angin berembus pelan, membawa bisikan yang hanya ia dengar sendiri. Kau sudah mati, Samin, ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia bangkit. Berlari. Meninggalkan masjid. Ia ingin kembali ke rumah, ingin memastikan semuanya. Tapi sepanjang perjalanan, semua orang terus menembus tubuhnya. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang memanggil. Ia masuk ke rumah. Melihat cucunya, Nisa, duduk diam di sudut kamar. Wajahnya sembab. Matanya bengkak. Nisa. Nisa, ini kakekmu. Kakek masih di sini, tapi Nisa tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding, memeluk bantal kecil yang sudah usang. Kakek Samin mendekat. Ia mencoba menyentuh pundak cucunya. Tapi tangannya menembus tubuh mungil itu, seperti kabut yang melewati angin. Ia menjerit dalam diam. Menjerit tanpa suara. Ia berlari keluar rumah. Dunia seolah menolak kehadirannya. Ia berjalan tanpa arah. Tak tahu mau kemana. Hanya berjalan, dan berjalan, sampai tiba di ujung kampung. Di sana,
Di sebuah bangku tua yang biasa digunakan anak-anak muda nongkrong sore, duduk seorang lelaki tua asing. Lelaki itu mengenakan baju lusuh. Jenggotnya putih. Matanya tajam namun lembut. Dan, yang membuat kakek Samin membeku, lelaki itu menatap langsung ke arahnya. Sudah merasa sepi, Samin? Kakek Samin terdiam. Sudah merasa tak terlihat? Lelaki itu tersenyum tipis. Sudah merasa mati? Angin berhenti. Daun berhenti bergoyang. Suara kampung lenyap seketika. Kakek Samin perlahan melangkah mendekat. Jantungnya, jika masih punya, akan berdetak tak karuan. Siapa kau? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku yang akan menuntunmu, jika kau sudah siap. Siap apa? Lelaki tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya tinggi. Matanya bersinar aneh. Saat seseorang mati mendadak, terkadang jiwanya masih tertinggal. Ada hal yang belum selesai. Ada janji yang belum ditepati. Ada warisan yang belum diwariskan. Kau belum ikhlas, dan karena itu, kau belum bisa pergi. Kakek Samin menelan ludah yang tak pernah sampai. Tubuhnya kaku. Aku harus kembali, tanyanya. Bukan kembali untuk hidup, tapi menyelesaikan yang tertinggal. Sebelum waktumu habis, di antara yang hidup dan yang mati. Lelaki itu berbalik dan berjalan ke arah kabut yang mulai turun kembali, meninggalkan jejak samar di tanah basah. Kakek Samin menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia bukan lagi bagian dari dunia ini. Langit siang itu tertutup mendung yang gelap. Matahari seolah enggan menampakkan dirinya. Kakek Samin berjalan pelan melewati gang-gang kampung yang mulai basah oleh gerimis. Hatinya tak tenang. Kata-kata lelaki asing tadi masih menggema dalam pikirannya, kau belum bisa pergi. Ia menatap tangannya sendiri. Terlihat nyata. Terasa nyata. Tapi setiap kali ia menyentuh benda. Kursi, tembok, pintu, tangannya hanya menembus. Tidak ada suara. Tidak ada sentuhan. Ia seperti bayangan yang tersesat di antara dua dunia. Tidak. Ini pasti mimpi. Bisiknya sambil menyentuh dadanya sendiri, mencoba merasakan detak jantung yang tak pernah datang. Ia kembali ke rumah. Melihat cucunya, Nisa, masih di dalam kamar. Kali ini, Nisa duduk di depan lemari tua, memeluk boneka kecil yang biasa kakek Samin belikan di pasar malam beberapa tahun lalu. Nisa. Kakek di sini, sayang. Kakek di sini, ucapnya lirih. Tapi Nisa hanya menatap kosong keluar jendela. Pandangannya kosong, air matanya sudah kering. Ia tak menangis lagi. Hanya diam, dan itu lebih menyakitkan bagi kakek Samin daripada tangisan apapun. Ia berjalan ke dapur. Melihat potongan kayu bakar tersusun rapi. Dulu, ia yang selalu menyusun itu setiap malam. Tapi kini, semua tampak lebih sunyi. Ia menyusuri ruang demi ruang. Semua masih seperti biasa. Tapi ia merasa seperti tamu yang tak diundang di rumahnya sendiri. Ia masuk ke kamar yang selama ini ia tempati. Tempat tidurnya masih rapi. Di atas meja kecil, terdapat peci putih dan Al-Quran lusuh yang biasa ia baca setiap malam Jumat. Dengan perasaan campur aduk, ia duduk di sisi tempat tidur. Tapi tubuhnya menembus kasur, dan ia jatuh perlahan menembus lantai. Ia bangkit dengan tubuh yang gemetar. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Ini hanya mimpi. Ya, ini hanya mimpi buruk. Ia berdiri dan menatap cermin kecil di dinding kamar. Bayangannya tidak muncul. Ia mundur pelan. Tangannya menutupi mulut. Nafasnya memburu. Meski tak terdengar, meski tak terasa. Ia melangkah mundur. Terus mundur. Hingga akhirnya berlari keluar rumah. Ia berlari menyusuri jalan kampung, tanpa tujuan, hanya ingin pergi dari rasa sakit yang menggantung di dadanya. Di tikungan jalan, ia kembali melihat lelaki tua misterius itu. Masih menyangkal? Tanya lelaki itu. Kakek Samin tak menjawab. Semua arwah yang tertinggal di bumi memiliki satu kesamaan. Mereka tak siap. Mereka masih menggenggam dunia, padahal dunia telah melepaskan mereka. Kakek Samin menunduk. Kalau kau benar, mengapa aku masih di sini? Karena kau belum menyelesaikan sesuatu. Dan karena Allah masih mengizinkan jiwamu mencari jalan pulang. Kakek Samin terdiam lama. Aku
Belum sempat bilang apa-apa ke Nisa, ucapnya lirih. Lelaki tua itu menatapnya dalam. Lalu mulailah dari sana. Kakek Samin kembali ke rumah. Hari sudah sore. Langit tak berubah, tetap kelabu. Ia mendekati Nisa yang kini tertidur di lantai ruang tamu, memeluk foto keluarga. Ia duduk di samping cucunya, menatap wajah mungil itu. Kakek Samin menangis. Air matanya tak jatuh. Tapi rasa pedihnya nyata. Ia berkata pelan, "Maafkan kakek, Nisa." Kakek belum sempat pamit. Belum sempat bilang kalau semua perjuangan kakek hanya untuk kamu. Malam turun perlahan. Rumah diterangi cahaya lampu redup. Dan di tengah keheningan itu, kakek Samin kembali menatap langit. Ia belum pergi. Karena ia belum selesai. Dan besok, ia akan mulai mencarinya. Apa yang belum ia tinggalkan? Apa yang belum ia sampaikan? Dan kepada siapa ia harus menitipkan pesan terakhirnya? Pagi itu, langit masih gelap meski waktu menunjukkan sudah lewat jam 6. Kabut kembali turun, membungkus kampung dengan dingin yang menggigit. Angin berembus lirih, seolah membawa bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Kakek Samin berdiri di depan pasar, namun kali ini ia tidak mendorong gerobaknya. Ia hanya menatap pasar yang mulai ramai. Mata-matanya menyapu satu persatu wajah yang ia kenal. Beberapa di antaranya adalah pelanggan tetapnya. Namun tak seorang pun melihat ke arahnya. Tak ada satupun yang menyapa atau sekadar menoleh. Dunia benar-benar telah menutup matanya dari kehadiran kakek Samin. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berjalan menyusuri jalan kecil di belakang pasar. Jalan itu sepi, tertutup semak dan ditumbuhi lumut di antara batu-batu yang jarang diinjak. Di ujung jalan itu, ada bangunan kecil yang sudah lama terbengkalai. Dahulu, bangunan itu adalah tempat para petani menimbang hasil panen. Tapi sejak banyak orang lebih memilih ke kota, bangunan itu dibiarkan begitu saja, usang dan terasing. Di sana, berdiri lelaki tua yang sama, yang misterius itu. Ia menatap kakek Samin, lalu duduk di atas batu besar di samping bangunan tua. Sudah mulai mengingat? Tanyanya. Kakek Samin menghela napas. Ada satu hal, jawabnya pelan. Lelaki itu mengangguk pelan. Kau punya warisan yang belum kau titipkan. Bukan emas, bukan uang, bukan tanah. Tapi janji. Dan janji itu belum kau tunaikan. Kakek Samin menatap lelaki itu dalam. Aku pernah berjanji pada cucuku, ucapnya. Jika aku pergi sebelum dia dewasa, aku akan pastikan dia tidak hidup susah. Tapi, aku tidak sempat. Lelaki itu tersenyum samar. Janji adalah utang. Dan utang orang mati, tidak gugur sampai disampaikan atau diikhlaskan. Kakek Samin mengangguk. Hatinya terasa berat. Aku punya sesuatu, lanjutnya. Tabungan kecil. Di bawah lantai dapur. Aku menabung diam-diam, untuk masa depan Nisa. Tapi tak seorang pun tahu. Lalu, tunjukkan. Kakek Samin tersentak. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa menyentuh benda. Tidak bisa bicara pada siapapun. Lelaki itu bangkit berdiri, matanya menatap tajam. Jika niatmu tulus dan kau benar-benar ikhlas, dunia akan memberimu satu celah. Satu kesempatan. Tapi hanya satu. Kakek Samin terdiam lama. Lalu ia bertanya, bagaimana aku tahu jika saat itu tiba? Kau akan merasa hidup, untuk sesaat. Lelaki itu melangkah pergi, tubuhnya perlahan lenyap bersama kabut yang menebal. Kakek Samin menatap kosong ke arah kabut, lalu berbalik. Ia tahu, waktu tidak banyak. Jika ia gagal menyampaikan pesan itu, uang yang ia tabung bertahun-tahun akan terkubur selamanya. Dan Nisa, cucu satu-satunya, akan tumbuh tanpa bekal, tanpa warisan, tanpa pesan dari kakek yang membesarkannya dengan cinta. Hari itu, kakek Samin kembali ke rumah. Ia berdiri di depan pintu dapur. Di sanalah, di bawah lantai kayu tua yang sudah mulai lapuk, ia menyembunyikan sebuah kotak logam kecil berisi tabungan dan surat wasiat sederhana. Ia menatap lantai itu lama. Ingin menggedor. Ingin berteriak. Tapi tetap saja, tak satu pun yang akan mendengar. Hingga tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Bu Guru Ratna, tetangga sebelah rumah, masuk bersama Nisa. Mari, nak. Hari ini kita bersih-bersih rumah ya. Kakekmu pasti senang kalau lihat rumahnya tetap rapi, ujar Bu Ratna dengan suara lembut. Nisa mengangguk pelan,
masih dalam kesedihan yang dalam. Kakek Samin memperhatikan mereka dari sudut dapur. Jantungnya, jika masih punya, berdegup kencang. Ini mungkin saatnya. Bu Ratna menyapu lantai dapur. Tapi karena papan kayu mulai goyang, ia menghindar. Nisa, yang penasaran, mendekat ke bagian papan yang berderit. Dan di saat itu, angin berembus kencang. Jendela dapur terbuka sendiri dengan suara keras. Tirai berayun liar. Bu Ratna menoleh. Astagfirullah, kok bisa kebuka sendiri? Kakek Samin berdiri di sudut. Tangannya gemetar. Ia merasa hidup. Tubuhnya tidak tembus. Untuk sesaat, ia bisa menggenggam gagang pintu. Ia tahu ini kesempatannya. Dengan sekuat tenaga, ia menendang papan lantai yang menyembunyikan kotak besi itu. Kayu tua itu patah. Kotaknya terguling keluar, menabrak kaki Nisa. Apa ini? Tanya Nisa terkejut. Bu Ratna mendekat. Mereka membuka kotak itu bersama-sama. Di dalamnya, tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Sebuah buku tabungan. Dan secari kertas yang mulai pudar. Nisa membuka kertas itu. Tulisan tangan yang ia kenal betul. Untuk Nisa. Jika kakek pergi sebelum kamu dewasa, gunakan ini untuk hidupmu. Jangan biarkan siapapun menyakitimu. Jadilah anak kuat. Kakek sayang kamu. Kakek Samin. Nisa menangis sejadi-jadinya. Bu Ratna menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca. Dan kakek Samin berdiri di ujung ruangan. Senyumnya perlahan mengembang. Matanya basah. Tubuhnya perlahan menjadi kabut. Angin berhenti. Cahaya matahari menembus langit kelabu, jatuh tepat ke dalam dapur yang penuh kenangan. Waktunya sudah dekat. Namun sebelum pergi, masih ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar warisan. Sesuatu yang menyangkut kebenaran. Malam telah jatuh. Langit menggantung berat, tanpa bintang. Rumah kakek Samin sunyi, hanya terdengar detak jarum jam tua di ruang tamu. Tapi bagi kakek Samin, malam itu bukan sekadar sunyi. Malam itu adalah penanda bahwa waktunya mulai menyempit. Ia sudah menyampaikan warisan untuk Nisa. Tapi hatinya belum lega. Ada sesuatu yang masih menghimpit dadanya. Bukan karena rasa takut mati. Tapi karena sebuah surat. Surat yang ia tulis bertahun-tahun lalu. Surat yang ditujukan kepada seseorang yang sangat penting. Namun tak pernah sampai. Kakek Samin melangkah perlahan ke dalam kamar tidurnya yang kini hanya berisi benda-benda kenangan. Ia menatap meja kecil di sudut ruangan, tempat ia biasa menulis dengan pena dan buku tua. Surat itu ia tulis pada malam penuh hujan, beberapa bulan setelah istrinya meninggal dunia. Surat untuk anaknya, ayah dari Nisa, yang hilang entah kemana, setelah terlibat hutang dan dikejar orang. Anaknya pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Nisa kecil dalam pangkuan kakek dan neneknya. Sejak itu, tak pernah ada kabar. Tak ada telepon. Tak ada surat balasan. Dan surat yang ditulis kakek Samin, tidak pernah sampai karena ia terlalu takut. Takut surat itu akan membuka luka lama. Ia menyimpannya, di balik foto pernikahannya bersama istrinya, yang tergantung di tembok kamar. Malam itu, ia berdiri di depan foto itu. Ia menyentuhnya, dan meski tangannya tak menyentuh kayu bingkai, ia melihat selembar kertas mulai terlepas dari belakangnya. Ia mendekat. Matanya berkaca-kaca. Ia membaca tulisan tangannya sendiri, perlahan. Untuk Arman, anakku. Jika suatu hari kau membaca ini, ketahuilah bahwa kami tidak marah. Kami hanya rindu. Jika kau tak bisa pulang, kirimlah kabar. Istrimu sudah tiada. Nisa tumbuh tanpa ibu. Aku dan ibumu membesarkannya semampu kami. Tapi kami tahu, ia membutuhkanmu. Pulanglah, nak. Atau paling tidak, maafkan dirimu sendiri. Ayahmu. Kakek Samin terisak. Suara tangisnya tidak terdengar. Tapi luka di hatinya menganga. Bukan karena ditinggal. Tapi karena tak sempat memaafkan. Tak sempat memeluk. Tak sempat bicara langsung. Dan sekarang, ia tak tahu, apakah Arman masih hidup. Ataukah sudah lama menjadi arwah lain yang terkatung seperti dirinya? Malam itu, kakek Samin keluar dari rumah. Ia menuju pinggir kota. Melewati rel kereta yang tak lagi dilintasi. Melewati pemukiman tua tempat ia mendengar kabar Arman pernah terlihat.
Ia menapaki gang demi gang, hingga menemukan bangunan reot bertuliskan Panti Sosial Harapan Bersama. Tempat itu dulu adalah rumah singgah bagi orang-orang telantar. Ia masuk ke sana. Di dalam, belasan pria parubaya duduk terdiam, sebagian tertidur, sebagian melamun. Kakek Samin menatap satu persatu wajah mereka. Mencari. Menyelami. Hingga matanya menangkap satu sosok. Seseorang yang sangat ia kenal. Arman. Wajahnya lebih tua dari usia. Janggut tak terurus. Matanya cekung. Namun sorotnya, masih sama. Sorot anak laki-laki yang dulu ia ajari cara menyabit rumput di sawah. Anak yang dulu tertawa saat hujan mengguyur tubuh mereka. Kakek Samin mendekat. Arman tak menatapnya. Lalu terdengar suara dari petugas panti. Pak Arman masih belum bisa bicara. Sejak ditemukan 5 tahun lalu, dia seperti kehilangan ingatan. Tidak pernah menyebut siapapun. Darah kakek Samin seakan berhenti mengalir. Ia berlutut di hadapan anaknya. Menatap matanya yang kosong. Menangis dalam diam. Ayah di sini, nak, bisiknya lirih. Tak ada reaksi. Lalu tiba-tiba, angin bertiup kencang ke arah jendela. Sebuah bingkai di dinding jatuh. Petugas panti terkejut. Mereka menutup jendela, mengangkat bingkai yang pecah. Tapi Arman menatap lurus ke depan. Pandangannya sedikit berubah. Tangannya bergerak perlahan. Mulutnya gemetar. Bibirnya bergerak tipis. Ayah. Petugas panti kaget. Kakek Samin tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya kembali terasa berat. Nafasnya kembali terengah. Untuk sesaat, ia merasa hidup lagi. Arman menatap ke langit-langit ruangan, lalu menunduk, air matanya jatuh. Maafkan aku. Ayah. Maafkan aku. Kakek Samin mengangguk pelan. Ia berdiri. Menatap anaknya dengan tatapan penuh cinta. Ayah memaafkanmu, nak. Dari dulu. Dan ayah bangga padamu. Meski terlambat, kau masih anak ayah. Ia tak bisa menyentuh Arman. Tapi ia tahu, kata-katanya sampai. Jiwanya sampai. Dan saat itu, jam tua di panti berdentang 3 kali. Waktunya hampir habis. Satu kesempatan lagi. Satu pesan terakhir untuk disampaikan. Bukan kepada siapa-siapa. Tapi kepada dirinya sendiri. Bahwa ia harus siap untuk pergi. Langkah kakek Samin makin ringan malam itu, seolah sebagian beban yang mengikat jiwanya selama ini telah terlepas. Ia sudah menyampaikan warisan untuk Nisa. Ia telah menyaksikan anaknya, Arman, menemukan setitik cahaya dalam kelam hidupnya. Namun, walau begitu, dunia belum melepaskannya sepenuhnya. Ia masih berjalan di antara bayang-bayang. Masih hidup dalam sunyi yang menggema. Kakek Samin berdiri di tengah jembatan tua di ujung kampung. Jembatan kayu yang melintasi sungai kecil, tempat ia dulu sering mengajak Nisa kecil bermain sepulang berdagang. Sungai itu tenang. Arusnya lambat. Namun dalam pantulan airnya malam itu, ia melihat sesuatu. Bukan wajahnya. Bukan pantulan langit. Tapi semacam cahaya, tipis, berkilau, yang seolah menandai pintu menuju tempat yang tak ia mengerti. Ia berjalan di atas jembatan itu. Langkahnya lambat. Angin membelai wajahnya. Kabut mulai turun perlahan, dan dari arah seberang jembatan, sosok lelaki tua misterius itu kembali muncul. Kau hampir sampai, katanya tanpa ekspresi. Kakek Samin mengangguk pelan. Aku hanya punya satu pertanyaan, ujarnya. Lelaki itu menatapnya. Mengapa aku diberi kesempatan ini? Tidak semua orang yang meninggal bisa melihat, berbicara, atau menyelesaikan hal-hal yang tertinggal. Lelaki tua itu menatap ke arah sungai, matanya dalam dan kosong. Karena kamu mati dalam keadaan belum ikhlas. Dan karena hidupmu, meski sederhana, dipenuhi cinta yang tak terucap. Kadang, Allah memberi waktu pada jiwa yang tulus, agar pesannya tak hilang di telan kematian. Kakek Samin terdiam. Angin makin kencang. Ranting-ranting pohon di pinggir sungai melambai seperti mengantar kepergiannya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tanya kakek Samin. Kau akan melewati jembatan. Di seberang sana, bukan tempat untuk bertanya, tapi tempat untuk menerima. Jika hatimu tenang, jalanmu akan terang. Kakek Samin menatap kembali ke kampungnya.
rumah kecilnya terlihat samar dari kejauhan. Lampunya menyala hangat. Di sana, Nisa tertidur sambil memeluk kotak kecil peninggalannya. Di kota, anaknya, Arman, mungkin baru saja terbangun, dikejutkan oleh mimpi yang membawa kenangan akan ayahnya. Ia menghela napas panjang. "Aku sudah siap," katanya. Namun, saat ia hendak melangkah ke tengah jembatan, tiba-tiba angin besar menerpa. Langit menggelap. Suara gemuruh terdengar. Sungai tenang berubah bergolak. Belum, terdengar teriakan dari kejauhan. Kakek Samin menoleh. Seseorang berdiri di ujung kampung. Seorang anak kecil. Tubuhnya mungil. Wajahnya tak asing. "Nisa?" Gadis kecil itu berjalan cepat menuju jembatan, walau kakinya menembus papan-papan kayu. Ia tidak nyata. Ia bukan Nisa yang kini sudah besar. Ia adalah kenangan. Bagian dari masa lalu kakek Samin yang belum selesai. "Nisa?" bisiknya lagi. Anak itu menatapnya. Matanya basah. "Kau lupa satu hal, Kek." "Apa?" "Kau belum memaafkan dirimu sendiri." Kakek Samin terpaku. "Selama ini, kau terus merasa gagal. Kau pikir kau bukan ayah yang baik. Kau pikir kau meninggalkan cucumu sendirian. Tapi kakek, semua orang yang mencintaimu sudah memaafkan. Kau hanya belum memaafkan dirimu sendiri." Kakek Samin menutup matanya. Ia teringat semua beban yang selama ini ia pendam. Tentang istrinya yang meninggal lebih dulu. Tentang anaknya yang hilang. Tentang cucunya yang harus tumbuh tanpa ayah. Semua itu ia simpan dalam diam, karena ia merasa, semua salahnya. Tapi sekarang, di jembatan antara dunia dan akhirat, ia mengerti. Bahwa semua yang ia lakukan, adalah cinta. Dan cinta, tak selalu sempurna. Tapi selalu cukup, jika niatnya tulus. Ia membuka mata. Anak kecil itu sudah menghilang. Angin kembali tenang. Sungai kembali damai. Lelaki tua misterius itu mengangguk. "Sekarang, kau sudah ringan." Kakek Samin menatap ujung jembatan. Cahaya itu makin terang. Hangat. Mengundang. Langkahnya mantap. Ia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah. Setiap pijakan membawanya makin jauh dari dunia. Tapi makin dekat pada ketenangan yang selama ini ia cari. Dan saat ia sampai di ujung jembatan, suara terakhir yang ia dengar, adalah tawa kecil Nisa. Tawa yang tulus. Tawa yang damai. Ia tersenyum. Dan tubuhnya lenyap bersama cahaya. Hari ketiga setelah kepergian kakek Samin, suasana rumah peninggalannya masih penuh dengan aroma kenangan. Nisa duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna. Di tangannya, ia memegang buku tabungan milik kakeknya. Pandangannya kosong, namun wajahnya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran rindu, penasaran, dan damai. "Bu Ratna," katanya pelan, "semalam aku bermimpi." Kakek tersenyum padaku. Dia bilang, "Terima kasih sudah menemukan kotaknya." Bu Ratna mengelus punggung tangan Nisa. "Itu bukan cuma mimpi, Nak. Kadang, arwah orang yang meninggal dengan tenang akan datang memberi salam. Mungkin dia hanya ingin kau tahu, dia bahagia." Nisa menunduk, bibirnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah rumah singgah kota, Arman, ayah Nisa, duduk diam di sudut ruangan. Di tangannya tergenggam surat yang ditemukan petugas panti, entah bagaimana bisa berada di meja tidurnya pagi tadi. Surat itu adalah tulisan tangan ayahnya. Kertas yang dulu ia tinggalkan, kini kembali padanya. Arman membaca perlahan, mengulang tiap baris dengan suara gemetar. Ia belum tahu siapa yang meletakkan surat itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Ayahnya telah menemuinya. Dalam bentuk yang tak bisa ia jelaskan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Arman mengangkat telepon umum di panti, dan menekan nomor rumah kakek Samin. Suara di ujung telepon itu membuatnya gemetar. "Halo?" Suara Nisa. Arman tak bisa langsung menjawab. Suaranya tercekat. Lalu akhirnya, "Nisa, ini ayah." Diam sejenak di seberang sana. Lalu terdengar tangisan. "Benarkah ini ayah?" "Benarkah?" "Iya, Nak, ini ayah." Hari pun berganti. Tanda-tanda aneh yang dulu sering terjadi di rumah itu, lampu yang berkedip sendiri,
pintu yang terbuka di tengah malam, tak pernah muncul lagi. Rumah itu menjadi lebih tenang. Lebih terang. Pada malam keempat, Nisa bermimpi. Ia kembali melihat kakeknya. Namun kali ini, ia berdiri di sebuah ladang luas, dengan gerobak sayur di sampingnya. Ia tersenyum, wajahnya tenang, pakaiannya bersih dan berwarna putih. "Kamu harus terus kuat, ya," kata kakeknya dalam mimpi itu. Nisa mengangguk sambil menangis. "Kakek sayang kamu," katanya sambil melambaikan tangan. Lalu ia berjalan pergi, menembus cahaya yang perlahan memeluk seluruh ladang itu. Dan ketika Nisa terbangun, ia merasa tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kesedihan. Ia tahu, kakeknya telah pergi ke tempat yang damai. Hari itu, rumah kakek Samin mulai direnovasi. Nisa bertekad menjaga rumah itu, menjadikannya warisan yang nyata bukan hanya harta, tetapi juga kenangan. Tak lama kemudian, Arman datang dari kota. Tubuhnya masih lemah, tapi tatapan matanya telah berbeda. Mereka berpelukan lama. Tangisan yang selama bertahun-tahun tertahan, akhirnya tumpah juga. "Maafkan ayah, Nisa. Aku sudah maafkan ayah sejak dulu." Mereka duduk di depan rumah, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Di udara yang tenang, seolah ada suara samar-samar tertawa, tawa seorang kakek tua yang kini telah bebas. Dan dari kejauhan, suara seorang penjual sayur terdengar memanggil, "Sayur, sayur." Nisa tersenyum. Ia tahu, hidup akan terus berjalan. Tapi kenangan akan selalu hidup. Selamanya. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian kakek Samin. Udara kampung masih terasa sejuk di pagi hari, namun kini tidak ada lagi langkah kaki tua yang menyusuri jalan setapak sambil mendorong gerobak sayur. Tak ada lagi suara khasnya memanggil ibu-ibu rumah tangga dari kejauhan. Tapi yang tersisa adalah ingatan. Kenangan yang mengendap di dinding rumah, di batu-batu jalanan, dan di hati orang-orang yang pernah mengenalnya. Di masjid kecil kampung, nama kakek Samin masih disebut dalam doa-doa selepas subuh. Pak Ustadz, yang dahulu sering menerima bayam dan kangkung segar dari kakek, berkisah tentang seorang penjual sayuran yang selalu tersenyum meski hidupnya tak pernah mudah. "Seseorang yang ikhlas dalam memberi, akan hidup selamanya dalam hati manusia," katanya, lirih. Sementara itu, Nisa duduk di kamarnya, memandangi langit dari jendela kecil rumah peninggalan sang kakek. Di pangkuannya, ada surat yang baru ia temukan pagi tadi, terselip di bawah laci meja kayu tua. Kertasnya tipis dan sudah mulai menguning. Tulisan tangannya dikenali seketika. Itu surat terakhir dari kakek Samin. "Untuk Nisa. Maaf kalau kakek tidak bisa menemanimu selamanya. Tapi kamu harus tahu, setiap langkah yang kamu ambil, setiap kesedihan yang kamu rasakan, kakek akan tetap ada. Jika kamu merasa kesepian, lihatlah ke cermin dan katakan bahwa kamu kuat. Karena kamu adalah cucu dari seseorang yang tak pernah menyerah. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa cinta tidak butuh wujud untuk hidup. Ia cukup tinggal di dada yang tak pernah lupa. Kakekmu, Samin." Nisa menggenggam surat itu, menangis pelan. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan. Melainkan karena rindu yang manis. Rindu yang membuatnya merasa utuh. Di luar, suara gerobak sayur terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda baru mulai berjualan sayur keliling. Ia tidak mengenal kakek Samin, tapi mewarisi jalur yang pernah dilalui. Dan saat ia lewat di depan rumah itu, ia menundukkan kepala sebentar, seperti memberi salam kepada seseorang yang tak terlihat. Di tempat lain, di antara ruang yang tak terjangkau waktu dan logika, kakek Samin duduk di bawah pohon besar. Cahaya di sekelilingnya hangat, damai. Tak ada lagi penyesalan. Tak ada lagi tubuh yang renta. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, tersenyum sambil memandang kejauhan. Seseorang datang mendekat. Sosok perempuan parubaya, mengenakan kerudung lembut, matanya hangat penuh kasih. "Kamu akhirnya sampai juga," katanya. Kakek Samin tersenyum, menunduk. "Maaf aku lama." Perempuan itu tertawa kecil, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu. Tapi kamu membawa banyak kebaikan bersamamu." Mereka berdua memandangi aliran sungai kecil di hadapan mereka. Airnya bening, mengalir tenang. Di kejauhan, terdengar suara lantunan doa. Doa dari orang-orang yang mencintai, yang tak pernah lupa, dan yang setiap hari menyebut nama Samin dalam sujudnya. Kakek Samin menutup matanya. Di tengah ketenangan itu, ia tahu, hidupnya mungkin kecil di mata dunia. Tapi besar di mata Allah. Dan itu cukup.
Di bumi, Nisa kembali melanjutkan hidupnya. Bersama ayahnya yang mulai pulih, mereka membuka usaha kecil menjual sayuran segar di halaman rumah. Nama lapaknya, Sayur Samin. Dan setiap kali seseorang bertanya siapa itu Samin, Nisa akan menjawab sambil tersenyum, beliau kakekku. Orang yang mengajari aku arti cinta, tanpa harus banyak kata. Tamat. Hikmah dari kisah ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Setiap kehidupan, sekecil apapun, menyimpan makna. Setiap cinta yang tulus, akan tetap hidup bahkan setelah kematian. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu suka dengan kisahnya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.